adik-adik. Halo Kak Dede. Halo Kak Caca. Visela, Kak Caca. Udah siap puji Tuhan belum Kak? Kakak sih udah Kak. Udah. Coba. Tapi adik-adik yang di rumah? Oh harusnya udah Kak. Udah ya harusnya Coba ya. kita bangkit berdiri. Coba Gerak-gerakin. gerak-gerakin dulu Kak. Biar nggak ngantuk Kak. Oh gitu. Ini ada yang kayak gini. Hah? Terus biasanya Sini? kayak gini. Sama Terus? kemana lagi Kak? Sini, Kesini sama siapa lagi? sini. Mana? Oh kesini. Nah adik-adik udah tahu belum ya kira-kira pujiannya apa nih Kak? Pasti sudah tahu Kak. Oke deh. Kalau gitu deh kita mau siap puji Tuhan. Mm-mm. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau mulai. Panjang dan lebar. Oke deh. Panjang dan lebar. Panjang dan lebar, panjang dan lebar, kasih Yesus panjang dan lebar. Tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam, tinggi dan dalam, kasih Yesus tinggi dan dalam. Dalam dan dalam Kak. Dalam dan dalam, dalam dan dalam, kasih Yesus dalam dan dalam. Tinggi dan tinggi. Tinggi dan tinggi, tinggi dan tinggi, kasih Yesus tinggi dan tinggi. Tadi udah gerak-gerak Kak, Udah Kak. kira-kira masih ngantuk gak Kak? Harusnya sih enggak ya Kak. Harusnya sekarang adik-adik itu udah konsentrasi. Wow, udah konsentrasi. Iya. Nah, sekarang mau ngapain lagi nih Kak? Kita doa dulu. Oke deh Kak. Kita mau bilang, Yesus namamu yang termanis. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Sekali lagi katakan Yesus namamu. Yesus, namamu yang termanis. Yesus, kau selalu dengar doaku. Oh Yesus, kau angkat bila ku jatuh. Kau termanis, namamu termanis. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Hari ini, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sudah kumpulkan kami, kumpulkan kami di tempat ini. di tempat ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus juga, juga Kau berkati, Kau berkati kebaktian ini, kebaktian ini dari awal, sampai selesai. sampai selesai. Engkau berkati, Engkau berkati kami semua, yang yang ingin, ingin beribadah, beribadah dan mendengarkan, dan mendengarkan firman Tuhan. firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Tadi katanya kan kita mau siap ibadah nih Kak. Emangnya kira-kira kalau ibadah itu sebenarnya kita ngapain sih Kak? Selain kita memuji Tuhan, Mm-mm, kita berdoa, mm-mm. yang penting kita mau mendengarkan firman Tuhan Kak. Oh gitu. Soalnya kenapa kita harus dengerin firman Tuhan Kak? Kan Tuhan Yesus sudah menyertai kita Kak. Wah, Dari kemarin-kemarin, hari-hari kemarin, Oh iya Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Karena Tuhan itu sayang Kak sama kita. Oh, ada lagunya ya Kak? Ada Kak. Kasihnya seperti sungai. Oke. Kasihnya seperti sungai. Nah, Boleh Kak deh Kak. Dede inget gak lagunya? Ingat Kak. Oke deh adik-adik, yuk semuanya kita main. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas, kasihnya
pastinya seperti sungai, Kak. Iya, Terus Kak Dede tadi juga bilang, betul. salah satunya kenapa kita ibadah, kita itu mau mendengarkan Firman Tuhan, betul. Kak. Nah, kali ini kita mau siap-siap dengerin firman Tuhan, Kak. Oh, berarti adik-adik harus sudah lebih konsentrasi dan duduk diam ya, Kak? Iya, selain duduk diam, juga tangannya nggak boleh iseng, Kak. Sambil ngemil. Oh, nggak boleh ya, Kak? Nggak boleh. Sambil misalkan sambil isengin adiknya atau kakaknya, Kak, di rumah. Iya, nggak boleh ya, Kak? Nggak boleh. Sama kalau kita sekolah minggu offline juga gitu kan, Kak Dede? Iya, Kalau di- betul. Adik-adik harus duduk diam dengerin firman Tuhan. Iya, sama. Walaupun kalian lagi sekolah minggu online, Mm-mm. tetap harus sikapnya sama. Sikapnya yang baik. Jadi sekarang kita mau lipat tangan. Kita mau bilang, "Ku di tanganmu." Matanya ikuti Kak Frisella berdoa. Benar Tuhan, Benar Tuhan, kami mau selalu berada di tangan-Mu. Tuhan, kami juga mau menyerahkan Kak Diana ke dalam tangan-Mu, agar ia bisa membagikan pesan-Mu bagi kami. Tuhan, kami mau duduk diam untuk dapat mengerti, mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Ketemu lagi sama Kak Diana. Nah, siapa sekarang yang di rumah udah gak sabar mau dengerin firman Tuhan? Coba kakak mau denger? Wah, semuanya udah gak sabar ya. Wah, adik-adik pasti udah lihat nih, kira-kira Kak Diana mau cerita tentang apa ya? Wah, sekarang Kak Diana mau ceritanya firman Tuhan. Adik-adik semuanya duduk yang manis, udah gak boleh makan, udah gak boleh minum. Semuanya sekarang dengerin ya, buka kupingnya baik-baik. Kita mau dengerin firman Tuhan adik-adik. Karena hari ini kakak ceritanya bagus banget. Pasti adik-adik seneng deh dengernya. Oke. Nah adik-adik, kakak mau cerita. Pasti adik-adik nih udah kenal kalau kakak sebut nama ini deh. Pasti semuanya udah kenal. Nah yang udah baca, nanti teriakin ya. Nama siapa? Ya, Yakub. Bener adik-adik. Nah ini namanya Yakub. Nah
si Yakub ini lagi bersama ibunya adik. Nah tapi tuh si Yakub mukanya gelisah setelah diberitahu sesuatu sama ibunya adik-adik. Kira-kira ibunya kasih tahu apa ya? Kok tiba-tiba si Yakub jadi mukanya jadi tegang, jadi takut. Dia jadi gelisah adik-adik. Kira-kira kenapa ya? Ibunya ngomong, Yakub, sini. Kamu udah buat kakak kamu kesel, si Esau. Sekarang juga kamu beresin barang-barang kamu. Cepet pergi dari sini. Ternyata Yakub melakukan kesalahan kepada siapa? Saudaranya Esau adik-adik. Ternyata Yakub telah mengambil berkat milik Esau adik-adik. Nih, dia telah mengambil sesuatu yang berharga bagi Esau. Tuh, akhirnya si Esau, nah ini siapa? Esau. Esaunya jadi marah. Gara-gara dia tahu Yakub mengambil sesuatu yang berharga dari dirinya. Si Esau marah banget. Dia ambil tongkat. Aku akan pukul si Yakub. Wah. Gara-gara itu si Esau jadi marah adik-adik. Kita lihat ya. Akhirnya gara-gara hal yang terjadi itu, tuh. Ibunya menyuruh si Yakub pergi. Yakub. Ibunya ngomong, sekarang juga kamu pergi dari sini. Kamu pergi ke Haran. Kamu ketemuin nanti paman kamu, Bapak Laban. Ya, kamu pergi cepetan. Keburu si Esau nanti kejar kamu. Akhirnya si Yakub pergi. Saat dia pergi adik-adik, dia gak bawa apa-apa adik-adik. Tuh, dia cuma bawa barang seadanya aja. Karena dia buru-buru, dia ketakutan sama Esau. Tadi si Esau marahnya udah gimana? Mukanya udah merah, udah marah banget. Jadinya Yakub langsung pergi adik-adik. Tuh, kasihan dia tuh. Dia pergi tadi kemana? Ke Haran mau ketemu pamannya. Tapi saat dia pergi adik-adik, tuh muka dia bahagia nggak? Enggak adik-adik, mukanya takut. Dia kepikiran terus, dikit-dikit dia lihat belakang. Aduh, dia takut dikejar sama Esau. Dia takut tadi apa? Mau dipukul habis-habisan sama si Esau. Wah, dikit-dikit dia jalan lagi, dia lihat lagi belakang. Esau kejar aku nggak ya? Dia takut, dia gelisah, dia nggak tenang adik-adik. Tuh, tapi Yakub tahu nggak kesalahannya? Dia tahu dalam hatinya, aduh, aku emang udah berbuat salah. Aduh, Tuhan mau ampuni aku nggak ya kalau aku minta ampun? Wah, akhirnya dia jalan-jalan adik-adik. Dia akhirnya sampai malam, tuh, dia sudah mulai lelah, dia capek, dia mau tidur. Dia mau istirahat adik-adik. Tapi si Yakubnya masih takut nggak? Masih takut dalam hatinya. Dia juga masih lihat-lihat kanan kiri. Esau ngejar aku nggak ya? Dia masih gelisah. Nggak tenang adik-adik. Nah akhirnya tuh. Dia di luar udah gelap, dia sendirian. Dia juga mikir, aku sendiri sekarang. Aku udah nggak tinggal sama mama papa aku. Aku juga udah nggak tinggal sama Esau saudara aku. Aku sendirian sekarang di sini. Tuh, tidurnya aja sekarang ya adik-adik ya. Kasihan tuh adik-adik. Di luar. Tuh, tidurnya pakai apa? Pakai bantal nggak? Enggak adik-adik. Dia ambil batu, terus dijadiin tempat buat dia tidur. Saking dia udah kecapeannya, dia tidur, dia pejemin mata adik-adik. Tapi adik-adik tahu nggak? Saat dia lagi tidur adik-adik, ada sesuatu yang terjadi adik-adik. Yakub bermimpi. Adik-adik mau lihat mimpinya Yakub? Nih, tuh. Tiba-tiba saat si Yakubnya tidur, dia masuk ke dalam mimpi adik-adik. Siapa yang di rumah suka mimpi? Nah, sama adik-adik, Yakub ini lagi mimpi. Dia mimpi, dia lihat tangganya panjang sekali. Sampai ke ujung langit. Wah, si Yakub sampai dalam mimpinya dia lihat. Wah, tangganya panjang sampai ke ujung
langit dia lihat. Dan tiba-tiba di tangga itu ada yang jalan naik turun. Kira-kira siapa ya? Adik-adik mau lihat di mimpinya Yakub? Tuh, ternyata adik-adik yang sedang naik turun itu ada apa ini? Siapa? Malaikat, bener adik-adik. Malaikat itu sedang naik turun di tangga yang panjang itu adik-adik. Tuh, dia lagi naik turun adik-adik. Dalam mimpinya Yakub. Tiba-tiba Tuhan berdiri di samping Yakub di dalam mimpinya. Nah, ini adik-adik. Tuh, tiba-tiba Tuhan ada berdiri di samping Yakub. Nah, tuh adik-adik, ada Tuhan. Nah, dan Tuhan berkata sesuatu yang penting sama Yakub di dalam mimpinya. Adik-adik mau dengar? Nah, sekarang siapin Alkitabnya ya adik-adik ya. Sekarang kita buka ya. Nah, ini agak panjang nih adik-adik. Jadi adik-adik buka di kitab Kejadian. Nah, kitab paling depan. Nah, adik-adik buka di kitab Kejadian. Nah, pasal 28. Nah, ayat 13 sampai 15. Kita baca ya. Kira-kira Tuhan ngomong apa ya ke Yakub dalam mimpinya ya? Kita baca ya. Kejadian 28 ayat 13 sampai 15. Nih, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu." Wah, ternyata Tuhan memberikan janji kepada siapa? Kepada Yakub di dalam mimpinya adik-adik. Bahwa apa? Tuhan akan menyertai dan melindungi Yakub. Dia gak akan meninggalkan Yakub. Wah, itu pasti terjadi karena tadi pas di perjalanan Yakub udah menyesal di dalam hatinya. Dan dia udah tahu kesalahannya. Dan dia juga udah minta ampun sama Tuhan. Makanya Tuhan tetap menyertai Yakub adik-adik. Nah, gak lama setelah itu adik-adik, tuh. Lihat tuh adik-adik, Yakubnya mulai bangun dari mimpinya adik-adik. Wah, dia bangun dari mimpinya tuh adik-adik. Hah, tadi itu apa? Yakub bilang, wah itu ternyata mimpinya isinya apa? Janji dari Tuhan. Yakub baru sadar, wah ternyata selama aku tadi pergi dari rumah sampai ke tempat ini, Tuhan itu selalu menyertai aku. Wah, dan Tuhan udah janji bakal selalu nyertain aku dan lindungin aku. Akhirnya si Yakub jadi apa adik-adik? Nih, dia jadi seneng adik-adik dalam hatinya. Dia udah gak takut lagi karena dia udah tahu apa? Tuhan menyertai Yakub ternyata di setiap perjalanannya. Akhirnya Yakub bersyukur gak? Yakub bersyukur adik-adik. Yakub juga berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan sudah memberikan janjinya untuk menyertai Yakub. Nah, Yakub juga akan dibawa kembali sama Tuhan adik-adik. Tuh. Setelah itu paginya adik-adik, Yakub langsung angkat batunya yang tempat tidur. Dia mau membangun suatu tugu peringatan adik-adik. Jadi semacam tempat peringatan bahwa Tuhan udah memberikan janjinya pada Yakub. Tuh, dia berdiriin batunya adik-adik tuh. Dia taruh di sini batunya, dia jadiin tempat peringatan adik-adik bahwa Tuhan udah berikan janjinya. Tuh, setelah dia udah naikin batunya adik-adik, terus si Yakub apa yang terjadi? Tuh, mulai menuangkan minyak di atas tubuhnya itu adik-adik. Akhirnya Yakub ingat,
Wah, pokoknya Tuhan udah memberikan janjinya di tempat ini bahwa Tuhan akan selalu menyertai aku. Tuh, akhirnya tuh Yakub mulai siap-siap pergi dan akhirnya tempat itu dinamai sama Yakub Betel. Nah, adik-adik, tempat itu dikasih nama sama Yakub Betel adik-adik. Nah, tulisannya ini. Artinya rumah Tuhan. Nantinya Yakub bakal kembali lagi adik-adik ke sini adik-adik. Akhirnya sekarang Yakub pergi. Takut lagi nggak adik-adik? Enggak adik-adik, bener. Yakub sekarang udah nggak takut lagi. Karena meskipun dia sendiri, dia udah nggak takut lagi. Karena dia tahu ada siapa yang nyertain Yakub? Tuh, Tuhan adik-adik. Akhirnya nggak lama setelah itu, nah Yakub bertemu sama pamannya. Tadi namanya siapa? Laban adik-adik. Akhirnya Yakub bekerja sama Pak Laban ini adik-adik sebagai gembala. Tuhan tetap nyertain gak adik-adik? Bener adik-adik, Tuhan tetap nyertain. Saat Yakub bekerja sama Pak Laban ini, Tuhan juga tetap nyertain adik-adik. Akhirnya apa yang dikerjain sama Yakub semuanya berhasil. Mau lihat? Nah, kita lihat ya adik-adik ya. Setelah dia kerja, tuh, lihat kan adik-adik. Dia punya pegawai banyak, dia punya ternak-ternak banyak, keluarganya juga banyak. Semuanya karena siapa? Tuhan menyertai Yakub. Sehingga Yakub bisa berhasil. Akhirnya setelah sekian lama kerja sama Pak Laban, Yakub mau pulang. Seperti yang Tuhan janjiin. Tuhan bakal lindungin, tetap sertain Yakub gak pas pulang? Tetap. Pas perginya Tuhan nyertain, pas Yakub mau pulang, Tuhan juga tetap menyertai adik-adik. Nah, tapi meskipun Yakub tahu udah disertain sama Tuhan, Yakub dalam hatinya masih ada sedikit takut. Dia takut, kalau aku ketemu Esau masih marah sama aku nggak ya? Esau nanti bakal pukulin aku habis-habisan nggak ya? Ternyata si Yakub masih ada sedikit takut. Tapi daripada semua itu, Yakub percaya, oh ya Tuhan kan udah kasih janjinya bahwa dia bakal sertain aku. Pasti Tuhan tetap menyertai aku. Nah, akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Bener adik-adik. Pas saat si Yakub mau balik, dia lihat si Esau dari kejauhan. Wah, itu kan Esau. Si Yakub lihat. Kok dia bawa apa? Pasukan. Dan pasukannya itu banyak loh adik-adik, ada 400. Wah, si Yakub udah dalam hatinya, wah kok Esau datang bawa pasukan? Wah, Yakubnya udah bingung. Ini gimana nih? Aku bakal diapa-apain nih pasti sama si Esau. Tapi kita lihat ya adik-adik ya. Kan tadi Tuhan udah janji sertain ya. Coba kita lihat ya apa yang terjadi ya. Nah, tuh adik-adik. Tuh kan. Akhirnya Esau sama Yakub udah bertemu. Tapi mereka pukul-pukulan enggak? Enggak adik-adik. Malah Esau memeluk Yakub. Nah, dia malah senang. Adiknya bisa ketemu adiknya lagi. Nah, itu semua karena siapa? Tuhan. Tuhan yang nyertain juga saat Yakub mau ketemu sama Esau. Jadinya terjadi seperti ini adik-adik. Nah, Tuhan hebat ya adik-adik ya. Tuh, Tuhan selalu menyertai kita. Bukan menyertai Yakub aja. Tuhan juga menyertai adik-adik yang di rumah. Adik-adik itu gak akan pernah sendiri. Dimanapun, kapanpun, Tuhan itu selalu menyertai kita adik-adik. Saat kita lagi sekolah, nah, saat kita lagi main, saat kita lagi tidur, Tuhan selalu nyertai adik-adik. Nih misalkan adik-adik, ada yang udah disuruh sama papanya, ayo mulai hari ini kamu kan udah besar, kamu mulai sekarang tidur sendiri. Oh gak mau mama, aku takut. Nah tapi adik-adik jangan takut. Adik-adik ayo coba tidur sendiri. Terus dari gitu kita doa sama Tuhan. Tuhan nanti sertain adik-adik gak? Pasti menyertai. Karena Tuhan bisa melindungi dan menyertai adik-adik dimanapun adik-adik berada. Nah siapa yang sekarang masuk sekolah? Baru masuk sekolah nih. Wah yang masuk sekolah TK, masuk sekolah SD. Nah masih takut ditinggal mama papanya. Gak mau sendirian. Wah, nah adik-adik itu juga jangan takut.
Meskipun adik-adik di sekolah sendiri, ketemu teman baru, ketemu guru-guru baru. Tapi siapa yang nyertain adik-adik? Tuhan. Pasti Tuhan tetap menyertai adik-adik. Jadi adik-adik gak perlu takut. Seperti Yakub meskipun sendirian, dia gak takut karena Tuhan sertain. Nah, sekarang terakhir kakak mau nanya. Siapa yang masih sekolah minggu di rumah? Nah, pasti ada yang masih, aduh Ma, aku gak mau ke sekolah minggu di gereja. Karena aku takut sendiri, aku gak punya teman. Nah, adik-adik jangan takut. Ayo datang ke sekolah minggu. Karena meskipun adik-adik misalnya ketemu, kan nanti di sekolah minggu ketemu teman baru, ketemu kakak baru. Dan pasti ada Tuhan yang nyertai adik-adik juga. Jadinya mulai sekarang adik-adik seperti Yakub ya, gak takut lagi. Karena siapa yang nyertain kita? Tuhan yang adik-adik. Nih adik-adik lihat aja nih. Akhirnya Yakub sama Esau pergi bareng-bareng, pulang adik-adik. Tuhan tetap sertain gak? Tetap sertain. Nah sekarang siapa yang mau terus disertain sama Tuhan? Sekarang semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, kita mau berdoa, kita mau terus minta seperti mimpi Yakub, kita mau minta terus penyertaan Tuhan sama perlindungan Tuhan. Oke? Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikuti Kak Diana berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan selalu senantiasa menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan juga tidak akan biarkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga tanamkan firman-Mu di hati kami. Kami berdoa, mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus.